Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Fauziabiana dengan NIM 857286516. Di sini saya ingin menjelaskan tentang automatic online proctoring. Nah, apa sih itu automatic online proctoring? Nah, di sini automatic online proctoring adalah bentuk pengawasan ujian jarak jauh menggunakan teknologi digital untuk memastikan integritas akademik tetap terjaga tanpa kehadiran fisik pengawas saat di lokasi mahasiswa. Untuk menjamin validitas hasil ujian, verifikasi identitas secara real time, dan fleksibilitas waktu dan tempat bagi mahasiswa. Selanjutnya, visi digital Universitas Terbuka. Sebagai pionir pendidikan, Universitas Terbuka berkomitmen menyediakan akses pendidikan berkualitas yang didukung oleh teknologi terkini. Automatic online proctoring adalah langkah strategis untuk memperkuat sistem evaluasi pembelajaran yang kredibel, inklusif di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri. Lalu bagaimana sih skema layanan online ujian? Jadi di sini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu remote proctoring. Remote proctoring adalah ujian yang didomisili dengan pengawas virtual oleh petugas via Microsoft Teams. Dan ada live proctoring. Proctoring ini dilaksanakan di lokasi Universitas Terbuka di daerah dengan pengawasan langsung oleh petugas di ruang ujian. Selanjutnya ada take home exam, yang artinya ujian terbuka yang dikerjakan di rumah dengan durasi waktu yang tertentu. Sistem proctoring otomatis di Universitas Terbuka dengan menggunakan algoritma artificial intelligence, yaitu untuk mendeteksi kecurangan. Jadi automatic online proctoring ini memfokuskan untuk memantau peserta melalui wajah. Yang kedua yaitu untuk mendeteksi suara atau percakapan yang mencurigakan. Dan yang ketiga, memastikan hanya ada satu peserta ujian saja di ruangan tersebut. Jadi tidak boleh ada yang membantu dalam mengerjakan soal ujian berlangsung. Dalam kriteria persyaratan online proctoring, di sini harus memenuhi kriteria. Yang pertama yaitu teknologi baik laptop ataupun komputer berfungsi dengan baik atau dalam kondisi yang sehat. Yang kedua, memiliki Windows 10 atau yang versi terbaru. Yang ketiga yaitu memiliki prosesor Intel iCore 13 setara 2 atau memiliki RAM dengan kapasitas 4 GB dan juga memiliki kamera depan yang berfungsi dengan baik, serta memiliki Google Chrome atau Microsoft Edge versi yang terbaru. Sehingga apabila ini sudah lengkap, akan memudahkan untuk memantau peserta saat ujian berlangsung ketika di dalam ruangan. Adapun peran smartphone dalam ujian memiliki skema. Yang pertama yaitu terinstalnya aplikasi Microsoft Teams. Yang kedua, baterai handphone harus berisi penuh atau terhubung dengan charger. Yang ketiga, kameranya harus aktif selama sesi ujian berlangsung. Jadi smartphone di sini bisa mengganti laptop atau komputer jika ketersediaannya terbatas. Selanjutnya yaitu jaringan dan pengaturan sistem. Jaringan ini memiliki salah satu indikator dari keberhasilan online proctoring. Nah, di sini jaringan ini harus berkoneksi bagus dan stabil
serta memiliki kuota yang cukup dan memadai. Adapun zona pembagian waktunya sesuai dengan waktu Indonesia bagian Barat, dan pastikan jam laptop sudah disetel dalam kondisi saat hari ujian dilaksanakan. Dalam pelaksanaan automated online proctoring, di sini harus dipersiapkan administrasinya. Yang pertama yaitu kartu tanda pengenal peserta ujian harus dicetak sebagai identitas, baik KTM atau KTP asli, dan juga buku atau lembar jawaban peserta ujian. Itu yang harus ada pada saat ujian dilaksanakan. Lalu bagaimana sih prosedur pelaksanaan ujian? Langkah yang pertama yaitu kita mengakses laman SUO. Laman SUO yaitu Sistem Ujian Online Universitas Terbuka. Di sini kita membuka laman suwo.ut.ac.id di laptop, lalu klik menu peserta serta masukkan nama dan sandi peserta yang tertera di kartu peserta, lalu klik kirim IP untuk mendapatkan izin akses. Selanjutnya masukkan sandi petugas yang diberikan oleh pengawas di Microsoft Teams. Langkah yang kedua yaitu pengawasan virtual. Dengan bergabung ke link Microsoft Teams baik di smartphone ataupun di laptop, sesuaikan dengan jadwal ujian dan posisikan smartphone berada di samping peserta. Pastikan layar laptop dan tangan peserta terlihat dengan jelas. Berfungsi sebagai untuk memudahkan pengawas dalam memonitoring peserta ujian hingga waktu ujiannya telah selesai. Selanjutnya yaitu verifikasi identitas. Di sini UT menggunakan sistem AOP akan meminta peserta untuk menghadapkan kamera laptop untuk mengambil wajah, lalu menunjukkan KTP atau identitas ke arah kamera dan melakukan 360 derajat jika diminta pengawas. EA akan mencocokkan wajah peserta secara berkala sehingga mengurangi kecurangan yang terjadi selama proses ujian berlangsung. Selanjutnya yaitu etika atau aturan selama ujian. Yang pertama, komunikasi. Peserta ujian dilarang berkomunikasi atau berbicara dengan orang yang sekitar. Yang kedua, dilarang menggunakan alat bantu. Jika diperbolehkan, hanya alat tulis dan kalkulator seizin dari pengawas. Yang ketiga ialah perangkat. Perangkat dibuka, dilarang membuka tabs atau menu aplikasi chatting pada desktop. Yang kelima yaitu kehadiran. Peserta dilarang meninggalkan area kamera tanpa seizin dari pengawas ruangan. Di dalam automatic online proctoring terdapat sistem peringatan. Sistem ini akan memberikan tanda peringatan jika terdeteksi wajah hilang dari kamera, lalu adanya orang lain di dalam ruangan, serta membuka materi atau buku pada ujian, suara terlalu keras yang mencurigakan, dan melakukan pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan pembatalan mata kuliah serta dapat berdampak pada nilai peserta ujian. Pada sistem automatic online proctoring terdapat keunggulan. Yang pertama yaitu aksesibilitas.
bisa ujian dari mana saja tanpa harus menempuh perjalanan jarak jauh ke lokasi. Yang kedua, kredibilitas. Meningkatkan nilai ijazah karena proses evaluasinya terjamin dan kejujurannya aman. Yang ketiga yaitu literasi digital, melatih mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang berbasis teknologi global. Adapun indikator untuk mengunci keberhasilan ketika ujian pada sistem automatic online proctoring ini, yang pertama yaitu sudah tercetaknya kartu peserta ujian, sudah melakukan simulasi Microsoft Teams baik di HP ataupun di laptop, memiliki pencahayaan ruangan yang cukup terang, serta ruangan pada saat ujian tenang dan bebas dari gangguan, dan yang terakhir laptop harus terhubung pada sumber daya listrik yang optimal dan bagus. Jadi kesimpulannya, automatic online proctoring bukan sekedar alat untuk mendeteksi kecurangan, melainkan solusi yang strategis untuk menciptakan ruang ujian yang adil, efisien, dan tanpa batas geografis. Masa depan evaluasi digital terletak pada bagaimana kita mengoptimalkan kecanggihan teknologi dengan tetap menghormati privasi dan kenyamanan peserta ujian, yang membuktikan bahwa sebagai pilar penting dalam menjaga integritas akademik di era pendidikan digital. Dengan penerapan yang transparan secara aman, data, dan inklusif, sistem akan terus berevolusi menjadi standar baru, menjamin mutu ujian jarak jauh yang adil bagi semua pihak, baik peserta ujian ataupun pengawas pada online proctoring. Demikianlah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.